puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dimanapun kita berada. Sebelum lanjut, sekali lagi boleh tolong Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya, agar kita semua bisa melihat nih satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, aku Fauji selaku moderator yang akan memandu acara workshop pada pagi hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari mana aja nih? Boleh banget eh, tulis di kolom chat asalnya dari mana ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan ILC atau Industrial Learning Center pada sesi workshop kali ini. Buat yang belum tahu atau pertama kali ikut nih, apa sih itu ILC? Jadi ILC itu atau Industrial Learning Center merupakan komunitas yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai sustainability dan teknologi industri. Program ILC itu terdiri dari sharing session, workshop, konsultasi, skill up class, dan yang lain-lain. Nah, untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang masih mau tahu lebih banyak tentang ILC, boleh banget nanti kepoin Instagram kita atau join ke Telegram kita. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, jadi pada sesi workshop kali ini, ILC berkolaborasi bersama PT Utba Cinta Inti, yang mana merupakan perusahaan startup di bidang teknikan dalam skala mikro, kesederhanaan, dan fleksibilitas organisasi sebagai kekuatan pendorong terhadap proyek. Nah, yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang PT Utba Cinta ini juga boleh dilihat saja kita akan mulai. Materi ini akan diisi oleh Profesor Insinyur izin suaranya hilang ya tadi ya. Izin yang akan mengisi materi pada pagi hari ini yaitu eh, Insinyur Rifki, Bapak Rifki Komarudin, STMP. Nah, mungkin sebelumnya boleh eh, kita perkenalkan dulu kali ya CV-nya, Pak Pina. Oke, terima kasih
Pak Fauzi, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Baik, Bapak. Mungkin kita langsung aja kali ya, Pak. Sekalian Bapak boleh sambil perkenalan gitu. Baik, Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Komarudin, bisa dipanggil Riki ya. Dan mohon maaf tadi klarifikasi belum profesor, sepertinya berat seperti itu. Karena saya juga dari praktisi seperti itu. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya ya yang telah hadir pada sesi training pada pagi hari ini bersama Industrial Learning Center. Insya Allah bersama saya sebagai pemateri yang akan membawakan terkait dengan manajemen proyek seperti itu. Nah, manajemen proyek tadi pagi ini insya Allah akan dibagi menjadi dua subtopik ya. Saya akan mengulas yang pertama agile dalam manajemen proyek dan yang kedua adalah optimalisasi sumber daya manusia pada manajemen proyek. Jadi training pada pagi hari ini kita bisa saling berdiskusi dan saling pengalaman ya tentunya, dan beberapa materi yang saya sampaikan ini semoga bisa uh, diterima dengan baik. Ya, terima kasih untuk share screen dari CV ya. Berikut ini adalah CV saya, bisa juga ditemukan ya di LinkedIn. Saya sering aktif di LinkedIn untuk sharing dan juga uh, berbagi ya, baik materi, training dan lain sebagainya. Kemudian sekilas untuk pendidikan saya, terakhir S2 dari Teknik Elektro ITB dan PSPPI ya, program profesi insinyur dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian untuk pengalaman profesional, eh, saat ini saya bekerja di PT Prima Energy Consult ya, sebagai senior electrical engineer dan juga bergabung dari 2023 hingga sekarang ini. Saat ini saya juga tergabung ya sebagai engineer juga yang tadi disebutkan Mas Fauzi di UTBA Cita Inti sebagai tim seperti itu. Nah, ini bisa juga dilihat lebih lanjut nanti ada di LinkedIn saya terkait dengan biodata ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen ya untuk penyampaian materi. Baik, sudah tertampil dengan baik ya, full screen. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan kembali terkait dengan pelatihan ini. Jadi sebetulnya pada pelatihan manajemen proyek ini adalah suatu knowledge ya, yang mana Bapak Ibu semuanya pasti sudah menjalani atau tergabung dalam suatu proyek atau pekerjaan. Berbicara mengenai proyek, jadi project management atau proyek adalah suatu tools atau cara ya yang digunakan untuk mengoptimalisasikan baik resource maupun biaya dan juga suatu produk atau barang yang kita deliver agar tercapai dan sesuai dengan permintaan ya, atau requirement berdasarkan durasi waktu seperti itu. Mungkin pada saat kita masuk kuliah ya, itu kita juga pernah mengikuti suatu event atau organisasi, dan secara tidak sadar kita juga terlibat dalam suatu
manajemen proyek itu sendiri. Mungkin pada saat kita menjadi panitia ospek atau hal yang lainnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam dunia kerja, di mana proyek yang sekarang ini adalah project management kita pelajari, atau produk ya yang nanti akan dibahas juga di Agile, adalah suatu kegiatan atau activity bisa secara terus-menerus atau berbeda-beda dalam waktu tertentu seperti itu. Nah, pada Agile Project Management nanti kita akan mengenal ya sebagai product owner, product manager, stakeholder, team member, dan lain sebagainya. Dan juga kita akan membedakan ya antara apa itu Agile dalam project management dan juga tradisional manajemen. Kemudian berbicara mengenai project adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang memiliki durasi, sehingga dalam suatu project tersebut dikenal dalam banyak aktivitas ya, seperti salah satunya adalah kontrak seperti itu. Jadi dalam suatu aktivitas atau kontrak itu salah satunya adalah disebutkan durasi waktu dan terselesainya suatu pekerjaan. Nah, di sini untuk kontrak seperti kita tergabung ya dalam suatu organisasi, kita ada kontrak selama 1 tahun. Kemudian kita akan Oh, mengerjakan itu selama 1 tahun. Nah, itulah pengantar kita terkait dengan project management dan juga pemahaman kita terhadap proyek seperti itu. Kemudian ini profil singkat saya ya, yang tadi juga sudah ditampilkan di share screen ya untuk CV lebih lengkapnya. Kemudian ini adalah sekilas terkait dengan summarize terkait experience dan juga profil pendidikan. Dan juga Bapak Ibu bisa saling terkoneksi dengan saya ya di LinkedIn dengan referensi yang ada di link di bawah ini. Oke, untuk outline ini yang sudah disebutkan ya, saya sebutkan tadi dan juga moderator, kurang lebih 2 jam pembelajaran ke depan kita akan membahas terkait dengan outline berikut ini. Kemudian ini adalah referensi ya yang saya ambil dan gunakan dari ebook Project Management The Managerial Process. Ini dari McGraw-Hill dan juga pelatihan manajemen proyek EMP, dan satu lagi ada dari pelatihan manajemen proyek di Kominfo yang didapatkan dari Google Management Project. Untuk outline dalam Agile Management Project ini ada yang pertama tradisional versus Agile Method, kemudian Agile Project Management, kemudian metode Agile Project Management dalam metode Scrum, dan juga penerapan Agile Management dalam proyek yang besar, dan juga pembatasan atau concern. Nah, yang selanjutnya introduction ya, kita akan membedakan terlebih dahulu kira-kira apa itu traditional project management dan apa itu agile dalam project management. Nah, keduanya ini memang digunakan ya dan diterapkan berdasarkan dari lini atau scope dari suatu industri. Ada yang memang saat ini menerapkan dalam mode tradisional dan ada yang langsung agile. Nah, secara perbedaan kita bisa melihat pada slide berikut ini ya. Yang pertama, dalam tradisional dan agile ini, untuk tradisional kita desain di awal. Nah, biasanya kita mengenal ada consigneering yang mana desain dari suatu konsultan atau kontraktor ya kita sesuaikan dan kita sepakati dengan owner. Kemudian untuk agile ini secara continuous, jadi nanti ada interaktif dan juga uh,
perbaikan produk-produk yang akan dibentuk. Kemudian dalam traditional project management ini skupnya cenderung fix ya. Jadi yang masuk dalam POQ deliverable-nya apa, nah itu yang nanti akan diteruskan atau yang akan dikerjakan. Karena pada mode traditional project management ini akan sangat bergantung pada cost dan biaya project tersebut. Kemudian untuk agile ini fleksibel ya dalam skupnya, bisa berubah-ubah, kemudian menyesuaikan dari permintaan customer. Nah, ini cocoknya saat project management dalam pembuatan produk. Dalam artian ketika kita membuat suatu produk panel A sudah satisfied ya customer. Nah, kemudian pada saat pembuatan produk B, produk yang lain, customer ada requirement khusus atau ada kepuasan dari suatu pelanggan itu berdasarkan indikator tertentu. Nah, ini dalam suatu produk satu ke produk yang lainnya akan berubah-ubah atau fleksibel disebutnya dalam suatu agile management. Kemudian untuk deliverables dalam traditional project management ini sangat kaitannya ya dengan scope tadi, dan untuk agile ini berdasarkan requirement atau feature. Kemudian untuk traditional ini sangat rendah ya untuk ketidakpastiannya, sedangkan agile ini sangat tinggi karena pada mode traditional project management ini sudah di define di awal bahwa deliverable atau scope yang fix seperti itu. Kemudian ini lebih manageable ya dalam artian mengurangi biaya tambah dan juga tentunya sangat minim untuk interaksi dengan customer, mungkin hanya dengan satu end client seperti itu. Nah, ini kurang lebih adalah perbedaan antara traditional project management dan agile project management. Semoga dengan perbedaan ini kita bisa membedakan dan juga mengimplementasikan. Nah, apabila ditanya kira-kira bagus mana antara traditional project management dan agile, nah ini tentunya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu proyek atau pekerjaan yang akan kita develop seperti itu sebagai seorang project manager. Kemudian ini untuk metode atau approach ya yang dibedakan antara traditional project management dan juga agile project management. Sehingga kita bisa membedakan dari yang slide sebelumnya tadi ya, ini lebih ke penjelasan seperti itu. Yang menjadi poin pokok bahwa dalam traditional project management ini membutuhkan kesadaran yang tinggi untuk dalam suatu prediktivitas untuk mendapatkan suatu yang efektif. Kemudian dalam agile ini lebih ke perulangan inkremental ya, yang mana inkremental ini adalah perubahan berdasarkan dari permintaan atau kepuasan dalam pelanggan, kemudian iteratif dalam suatu produk seperti itu. Nah, ini pembahasan sekilas ya terkait dengan traditional project management atau yang familiar disebut juga sebagai waterfall model atau aliran air ya. Jadi ketika kita mengimplementasikan traditional project management itu seperti aliran air yang mengalir dari hulu atau atas ke bawah seperti itu. Jadi dalam proses ini kita mulai dari stage yang pertama yaitu inisialisasi. Biasanya dalam masuk basic design atau bahkan belum ya, masih dalam stage technical due diligence atau studi kelayakan suatu proyek. Kemudian masuk ke stage yang kedua, tahap planning ya, ini mulai perencanaan dalam suatu proyek tersebut, kira-kira desain yang ingin kita buat seperti apa dan kemungkinan biayanya berapa, kemudian apakah ada
lender atau pembiayaan dari eksternal seperti itu, hingga sampai tahap ke detail engineering design dan siap untuk ditenderkan. Kemudian masuk ke stage yang ketiga, execution. Execution ini masuk ke EPC ya, dalam construction di suatu proyek apabila masuk ke proyek konstruksi. Kemudian monitoring dan evaluasi dari implementasi sesuai dengan rencana atau planning design yang dibuat seperti itu. Kemudian ada closing yang terdiri dari BAST atau serah terima, handover, dan waranti. Nah, ini biasanya waranti ini berdasarkan produk-produk tertentu yang digunakan ya, bergantung juga dari pabrikannya. Nah, biasanya dalam suatu EPC ada waranti 1 tahun ya, atau tergantung dari kontraknya yang diberikan. Kira-kira dalam konstruksi tersebut diberi waranti berapa seperti itu, berapa lama, berapa tahun saat setelah BAST tersebut selesai atau diserahkan. Nah, ini untuk metode-metodenya sangat banyak dalam traditional project management yang kita bahas sebelumnya atau di set sebelumnya tadi, yaitu terkait dengan waterfall ya, atau air terjun atau aliran air yang mengalir. Kemudian ini ada juga yang kedua adalah critical chain project management. Pada mode ini project manager lebih sering mengontrol ya project dan juga jadwalnya. Ini di sisi lain, sisi PM atau critical chain project management ini lebih ke safety ya, atau keamanan dalam setiap tugas, sehingga project manager sendiri yang mengontrolnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada project evaluation and review technique atau PRT ya. Ini hampir sama dengan CCRM. Nah, ini tapi memiliki tujuan untuk menganalisis setiap tugas yang terlibat dalam penyelesaian project agar fokus pada timeline. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah Gantt. Nah, ini Gantt ini adalah semacam ini ya, hampir mirip dengan kurva S, nah namun lebih ke orientasi di organisasi timeline, baik kapan start, kapan finish, berapa lama durasi, dan kira-kira kunci atau poin apa aja yang menjadi stage dalam tahapan, dan juga persyaratan dalam suatu timeline untuk tugas yang berbeda-beda kira-kira apa. Nah, ini adalah gambaran beberapa metode yang digunakan ya dalam suatu traditional project management. Kemudian yang selanjutnya masuk ke agile dalam project management. Dalam agile project management yang saya sampaikan tadi bahwa fokus atau tujuan utamanya adalah berkolaborasi antar tim proyek dengan membagi ya menjadi suatu potongan fungsional kecil, dan sangat beradaptasi dengan adanya perubahan. Kemudian untuk metode agile yang sering atau familiar dipakai biasanya dengan menggunakan metode Scrum dan tindakan-tindakan lain. Nah, ini metode agile ini juga bisa ada yang lain ya, seperti kita menggunakan Kanban atau yang lainnya. Kemudian tujuannya adalah bukan hanya untuk memberikan suatu penjelasan yang komprehensif, tetapi agile project management lebih memberikan cara kerja yang agile dalam suatu proses manajemen suatu proyek tersebut. Nah, ini suatu introduction ya dalam suatu agile project management. Ini diambil dari buku yang tadi yang Grohil, yang ini mengambil pada
chapter yang ke-17 seperti itu. Jadi dalam buku tersebut terkait dengan project management dan success manager ini banyak pembahasannya, dan sub bab 17 inilah yang ada terkait dengan agile project management. Kemudian pada perbedaan tadi bahwa ketidakpastian project atau project uncertainty dalam suatu agile project management ini sangat tinggi ya. Nah, ini bisa kita lihat suatu range dalam suatu batasan ya, dimana dalam project scope tersebut ini sangat kecil untuk yang bisa terprediksi, dan juga yang uh, lebih tinggi lagi adalah unpredictable, bahkan yang tidak kita ketahui. Nah, ini adalah pentingnya kita manage dalam suatu agile project management. Kemudian untuk agile project management ini adalah sangat berkaitan dengan ini ya, perpindahan atau perencanaan gelombang yang berputar dalam suatu metode atau rencana project. Dalam penggunaan iteration atau perulangan dalam suatu tempo atau suatu kotak produk dalam suatu iteration ini digunakan untuk mendevelop suatu produk yang bisa membuat customer itu lebih puas ya. Jadi kita lebih kepada apa yang menjadi muara akhir seperti itu. Nah, dalam suatu traditional project management biasanya kita ya selesai dalam suatu proyek tersebut adalah berdasarkan dari ketika kita telah menyelesaikan dari semua deliverable di stage awal. Nah, berbeda dalam agile ini kita lebih mengutamakan customer, kemudian mungkin ada pertimbangan stakeholder, dan tambahan dari skup-skup yang lainnya, sehingga kita bisa melihat pada suatu ilustrasi berikut ini. Jadi pada ilustrasi berikut ini ada suatu iteration ya, baik iteration yang pertama, kemudian iteration yang kedua. Nah, masing-masing iteration ini adalah suatu produk. Kita kita bisa menggambarkan ya dari produk yang ada di bawah ini, bahwa dalam agile project management ini dimulai dari project initiation. Kemudian ada iterasi yang pertama, katakanlah kita sudah menyelesaikan suatu produk dengan permintaan atau deliverable yang pertama. Kemudian karena kita fokus pada kepuasan pelanggan, nah ini ada perbedaan lagi, ada penambahan scope lagi, ada permintaan spesifikasi tambahan. Kemudian sudah selesai, kita ada tambahan lagi. Nah, ini mulai membuat suatu model atau bentuk yang lainnya, hingga fase itu di close out ya, sebagai suatu tahap yang diterima oleh suatu pelanggan. Kemudian untuk keuntungannya sendiri dalam suatu agile project management itu sangat berguna ya dalam mengembangkan suatu teknologi yang kritis ya, atau didefinisikan sebagai suatu uh, fitur yang esensial. Kemudian continuous integration yang tadi ya, mulai dari stage 1, stage 2, dan juga kita bisa memverifikasi atau memvalidasi. Kemudian untuk progres secara demonstran ini secara frekuensi ya dapat ditingkatkan berdasarkan dari permintaan atau kepuasan pelanggan, sehingga pada tahap akhir atau early stage itu kita tidak ada masalah atau tidak ada timbulnya suatu hal yang nantinya bisa dikomplain atau ada masukan dari customer atau permintaan seperti itu. Kemudian ini ada beberapa prinsip ya dalam suatu agile project management. Yang pertama ada
fokus pada nilai-nilai pelanggan, kira-kira pelanggan itu apa yang diminta dan bagaimana dalam kita memberikan suatu value terhadap suatu produk atau project yang ingin kita develop seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada suatu iteratif atau incremental delivery. Nah, incremental delivery ini adalah berdasarkan dari tadi permintaan, scope, satisfaction, kemudian fungsi dan lain sebagainya. Kemudian ada suatu eksperimen dan adaptasi, ya tentunya sebagai product manager atau project manager dalam setiap tahapan atau dalam setiap perbedaan di setiap scope atau hal yang lainnya. Kemudian bisa mengorganisasi diri sendiri, ya. Ini masing-masing tim member bisa memberikan suatu keputusan atau decision dalam suatu diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah improvement yang berkelanjutan. Nah, ini adalah beberapa prinsip dalam Agile Management Project. Kemudian ini ada beberapa metode, ya, yang saya tadi sebutkan. Nah, ini ada banyak. Kemudian yang saya sebutkan tadi adalah dengan metode Scrum. Bisa berupa extreme programming, kemudian agile modeling, hingga learn development. Nah, ini sangat banyak metode-metode yang di-develop. Kemudian untuk agile project management dalam metode Scrum, jadi Scrum ini lebih ke pendekatan secara menyeluruh, ya, dengan adanya kolaborasi antar tim, berarti ada tim engineering, civil, electrical, IT, dan lain sebagainya. Kemudian dalam suatu agile ini adalah lebih mementingkan ke prioritas, ya, dan juga deliverable berdasarkan dari value yang tertinggi di suatu pelanggan. Kemudian kita bisa evaluasi ulang dan juga memberikan suatu spesifik feature. Nah, ini bisa dalam analisis, desain, build, dan tes pada masing-masing iteratif dan incremental yang tadi seperti itu. Nah, ini untuk proses pengembangan Scrum, ya, kita bisa melihat di sini ada priority dalam fitur log. Nah, maksudnya adalah apa-apa aja yang menjadi suatu input atau pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dalam suatu log atau pertimbangan tersebut mungkin bisa dari scope-nya, biaya, deliverable, resource, dan lain sebagainya. Kemudian kita memilih, ya, dari beberapa hal tersebut yang mana yang akan kita develop atau kita prioritaskan. Bisa bisa makin sedikit, bisa sama, sehingga selanjutnya adalah kita masukkan dalam suatu sprint. Nah, sprint ini adalah suatu teknik, ya, dalam suatu Scrum Project Management. Nah, ini dalam sprint ini biasanya membutuhkan antar 3 sampai 4 minggu dalam hal sebagai berikut, mulai dari pembangunan, kemudian desain, analisis, dan pengujian. Ini terus terus beriteratif atau iteration, ya. Jadi berputar-putar hingga kita bisa mendapatkan atau mendemonstrasikan suatu fungsi dalam suatu produk tersebut sesuai dengan hal yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa rules, ya, dan juga tanggung jawab dalam suatu masing-masing posisi dalam Agile Project Management. Yang pertama adalah product owner. Nah, product owner ini adalah yang biasanya pemegang tertinggi, ya, dalam suatu Agile Project Management. Jadi dalam product owner ini adalah suatu
atau setengah dari pelanggan ya yang mempresentasikan apa yang menjadi minat dan ketertarikan dalam suatu produk tersebut. Kemudian ada development team. Nah, ini adalah terdiri dari 5 hingga 9 ini ya. Ini biasanya dari masing-masing departemen. Nah, ini tergantung dari project atau perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini biasanya memiliki cross function skill ya yang tadi saya sebutkan gitu. Biasanya di engineering, kadang di Lebih berat sih adek. Sekarang ya berat. ya kadang di engineering ya Ah, mereka punya fokus di elektrikal dan instrumen, dan ada juga yang instrumen dan kontrol seperti itu. Nah, ini sangat diganti multikultural. baju. Kemudian yang ketiga ada Scrum Master ya, atau ini sebagai project manajernya. Di sini tugas sebagai project manager adalah memfasilitasi ya dalam suatu Scrum proses, dan juga menyelesaikan apabila ada permasalahan ya di tingkat tim dan juga organisasi yang ada dalam tanggung jawab suatu Scrum Master. Kemudian yang keempat adalah Scrum Meeting. Nah, ini yang bertugas mengkoordinasikan ya, atau juga mengorganize apabila ada permintaan meeting dan diskusi dalam suatu Agile Project Management. Kemudian ini ada beberapa tahapan dalam Scrum Meeting. Jadi dalam Scrum Meeting ini kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah Sprint Planning Meeting. Jadi suatu product owner ini bertanggung jawab ya mengidentifikasi suatu feature atau kegunaan yang menjadi hal penting di mana tim tersebut bertanggung jawab untuk menentukan uh, kemungkinan dalam sprint yang ada di set sebelumnya tadi. Kemudian ada daily scrum. Nah, daily scrum ini adalah apabila ada dibutuhkan meeting harian seperti itu. Kemudian sprint review. Nah, ini mereview sebagai suatu aktual produk yang menjadi increment ya, atau peningkatan dalam suatu produk tersebut. Kita tahu pada slide sebelumnya tadi ya, bahwa dalam suatu iteration itu sangat berbeda, di mana dalam Agile ini adalah suatu continuous improvement. Dan kemudian yang terakhir adalah sprint retrospective. Nah, ini menceritakan ya bagaimana hal yang sudah kita lakukan dan hasilnya ya, dan identifikasi kira-kira apa yang perlu kira-kira ditingkatkan seperti itu. Kemudian ini dalam penerapan Agile Project Management dalam project yang besar ya. Jadi di sini project manager atau product manager itu adalah setara ya, yang memiliki suatu fungsi utama dalam manajemen tim atau tanggung jawab utama. Kemudian untuk product manager ini berintegrasi ya dengan tim lead untuk mengintegrasikan masing-masing team building. Kemudian tim lead yang mendevelop suatu fitur atau teknologinya, sehingga dari keseluruhan ini memiliki suatu lingkup atau koordinasi yang bisa cross function ya. Biasanya kan dari suatu project manager kemudian ke team lead atau ke set manager. Nah, ini dari masing-masing ini memiliki rules yang hampir sama seperti itu. Jadi bisa cross function dalam suatu tanggung jawab, kemudian juga dalam pembuatan keputusan. Nah, itu tadi terkait dengan Scrum Master ya, berdasarkan dari referensi. Kemudian yang selanjutnya adalah
panduan dalam suatu manajemen perubahan atau change management. Nah, yang kita lihat tadi ya pada slide sebelumnya bahwa suatu iteration atau perubahan tersebut memiliki suatu nilai incremental dan ataupun perubahan dalam masing-masing scope ataupun hal yang lainnya. Nah, di sini prinsip dalam suatu manajemen perubahan sangat penting ya terhadap dampak pada suatu produktivitas. Yang pertama, kita berfokus pada pengguna, kira-kira user atau uh, customer satisfied-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah membangun rasa hormat. Nah, ini tentunya kita juga bertanggung jawab ya dan juga memberikan apa yang kira-kira pelanggan tersebut inginkan. Kemudian meminimalkan dampak produktivitas. Nah, ini bisa dari waktu ya yang diatur dan di manage berdasarkan dari timeline. Kemudian membangun suatu kredibilitas dan juga kepercayaan berdasarkan apa yang kita sampaikan atau yang kita janjikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara dalam suatu manajemen perubahan. Yang pertama, kita harus mengenal 3 fase ya. Kesadaran, kesiapan, dan ketahanan. Nah, ini dalam kesadaran ini adalah suatu hal yang direncanakan. Kita memahami dan juga mengidentifikasi ya dampak dalam suatu perubahan tersebut, dan dalam artian bahwa apakah dampak yang ditimbulkan dalam perubahan tersebut. Katakanlah kita sudah membuat suatu produk, nah namun ada permintaan yang bisa mengulang semuanya. Nah, itu juga harus dikomunikasikan terutama pada stakeholder ya. Perubahan-perubahan tersebut apakah minor ataukah major, sehingga apakah dengan perubahan tersebut juga diakomodir atau tidak. Sehingga apabila kita akomodir, kita laksanakan dengan penuh kesadaran, kemudian kesiapan dan ketahanan. Ini bersiap dalam hal pelaksanaan. Kemudian kita ukur ya, bagaimana perubahan tersebut, apakah masih dalam hal schedule di milestone kita, ataukah kita bisa terlambat terhadap schedule yang awal. Nah, ini perlu juga iterasi metodologi ini yang juga dipertimbangkan. Kemudian dalam perencanaan atau pengutamaan pengguna ya, jadi langkah-langkahnya adalah kira-kira siapa dulu yang dipengaruhi ya, apakah customer, apakah stakeholder, ataukah lender, atau hal yang lainnya. Sehingga dengan adanya kita identifikasi, kita kelompokkan, dan juga kita buat untuk dokumen yang lebih terperinci, yang mana hal tersebut menjadi suatu catatan. Kemudian bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi mereka. Nah, ini kita bisa memberikan ya tentunya siapa dan bagaimana dalam perubahan setiap kelompok atau pengguna tersebut. Kemudian menjelaskan secara spesifik ya baik positif dan negatif dari dampak adanya perubahan. Kemudian kita juga membuat pertanyaan sederhana ya, misalkan perubahan ini memungkinkan dapat merubah suatu rencana dan schedule di awal. Kemudian kita yang selanjutnya membuat atau susun strategi yang bisa membantu kita dalam suatu transisi perubahan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita fokus pada pengguna atau manajemen pemangku kepentingan, di sini kita harus berfokus ya pada kelompok atau orang-orang yang terlibat. Yang pertama yang kita klasifikasikan sebagai pengguna akhir, kemudian tim finansial, kemudian eksekutif atau kepemimpinan, dan tim penjualan atau pemasaran. Dan dari keseluruhan ini kita juga harus mempertimbangkan kira-kira pro dan cons-nya seperti apa, sehingga dalam manajemen perubahan ini kita bisa
aktualisasi ataupun tidaknya seperti itu. Nah, itu tadi kira-kira ya terkait dengan perubahan. Yang selanjutnya dalam hal pelaksanaan atau filosofi komunikasi. Jadi dalam suatu proyek ini memang kita tidak bisa membuat dalam sendiri ya. Mungkin berbeda ketika kita membuat suatu produk makanan yang dalam partai kecil, kita bisa buat sendiri dan kita bisa lakukan atau akomodir dengan satu orang. Nah, namun dalam suatu hal atau proyek yang besar, multi cross function dan juga divisi ini tentunya komunikasi menjadi suatu hal kunci, terutama ketika kita berkomunikasi. Katakanlah ada suatu divisi A yang membicarakan atau tidak suka dengan divisi B. Nah, itu kita juga harus membuat solid dalam suatu pengerjaan proyek ini. Makanya yang pertama ketika kita bangun kepercayaan dan kredibilitas adalah hal yang utama, yaitu membantu pengguna untuk menganggap bahwa perubahan tim mitra tersebut bisa meningkatkan suatu kepercayaan. Kemudian kita menghindari komunikasi yang berlebihan ya dari yang timbul tadi. Kemudian juga kita menekankan suatu hal-hal yang positif. Jadi kita fokus pada tujuannya, kita fokus pada penyelesaian proyek ini dan eh, ada suatu semacam yang mungkin nanti berupa reward atau hal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam mempertimbangkan perubahan. Nah, ini bisa beberapa poin ya yang harus kita pertimbangkan. Kemudian perubahan adalah suatu proses emosional ya. Dalam artian di sini ada beberapa kepentingan, ada beberapa orang dan beberapa cross divisi function. Nah, ini biasanya yang menjadi tolak ukur adalah kinerja tim yang menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat ya, ini ketika kita belajar power system seperti kestabilan ya, ketika ada gangguan atau goncangan maka perubahan atau gangguan di perubahan ini dalam menyebabkan suatu trip atau suatu ini ya apa perubahan dari suatu frekuensinya. Nah, ini dalam suatu manajemen perubahan ini kita juga harus membuat bagaimana perubahan tersebut bisa menstabilkan kembali atau meningkatkan dalam suatu proses emosional. Yang pertama kita bisa resistensi, kemudian melepaskan, menerima, kemudian berwawasan dan juga melatih. Nah, ini adalah kunci yang kita kelola ya dalam suatu perubahan yang direncanakan. Kemudian dalam pengukuran menilai hasil dalam mengadopsi ini kita bisa melihat ya dari beberapa data yang kita kumpulkan, kemudian umpan balik apa, kita lakukan survei. Nah, dari situ kita bisa menganalisis dan juga mengukur kira-kira dalam suatu perubahan dalam hal ini apa yang kita jadikan konklusi ya, atau di laporan dalam suatu perubahan. Sehingga di sini untuk ringkasan ya dalam Agile Project Management kita fokus pada pengguna tetapi juga perluas ya definisi Anda tentang pengguna karena pengguna ini sangat banyak baik pengguna akhir, tim finansial bahkan dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah utama dalam suatu proses manajemen perubahan ini kita rencanakan dan kita laksanakan dan terakhir kita ukur. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam suatu manajemen
perubahan. Jadi kita ingat ya, dalam suatu manajemen perubahan itu kita juga berbanding lurus dengan waktu untuk pengerjaan suatu proyek ini. Nah, di sini selanjutnya kita bisa memahami ya atau menganalisis suatu pemangku kepentingan. Jadi dalam suatu proyek itu memang banyak dalam pemangku kepentingan yang terlibat atau orang yang mungkin memiliki finansialnya seperti itu. Sehingga kita bisa mapping untuk masing-masing dalam pemangku kepentingan ini. Sehingga dalam analisis pemangku kepentingan ini atau stakeholder analisis ini kita bisa memberikan keterangan ya apakah itu pengaruhnya tinggi, sedang ataupun rendah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa mapping prioritas ya dalam suatu stakeholder management. Yang pertama adalah direktur produk, ini memiliki atau kita jaga ya kepuasan, kemudian kelola dengan cermat, kemudian hingga yang memiliki kepentingan sedang atau rendah. Nah, ini dipantau dengan upaya yang minimum. Nah, itu tadi kira-kira terkait dengan Agile Project Management. Dari teori pemahaman ini semoga bisa menjadi gambaran ya atau juga kita berkaca dari aktivitas project management yang ada di lokasi kerja Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita bagaimana dan cocoknya seperti apa dalam penggunaan metode di dalam suatu aktivitas project management. Untuk outline yang kedua adalah optimalisasi alokasi sumber daya atau resource project planning. Ketika kita berbicara mengenai alokasi sumber daya, biasanya kita tidak lupa ya dengan biaya dalam sumber daya tersebut. Sehingga pada saat kita membuat biaya atau RAP dalam suatu pekerjaan, terutama adalah pekerjaan konsultan ya. Jadi pekerjaan konsultan ini memang outputnya adalah dokumen, studi dan juga kajian ataupun desain-desain. Jadi alokasi sumber daya ini sangat penting ya yang utama karena nanti akan menentukan berapa harga dalam suatu proyek yang akan kita kerjakan. Sehingga pada masing-masing biaya di alokasi sumber daya ini sangat berbeda-beda berdasarkan dari rules, tanggung jawab, dan juga experience dari masing-masingnya. Nah, di sini dalam project resource management ya mungkin kita akan berbicara sedikit ya terkait dengan scope. Jadi pada saat kita menentukan suatu resource, tentunya scope atau tanggung jawab apa yang nantinya dari resource tersebut dikerjakan. Nah, dari scope tersebut kita akan sangat bergantung pada biaya, kemudian kualitas, dan legal atau perizinan, kemudian waktu dan juga keamanan. Nah, ini untuk keamanan ini biasanya lebih ke banyak proyek-proyek yang dikonstruksi seperti itu. Nah, sehingga kita pahami ya apa itu resource atau sumber daya. Jadi resource atau sumber daya itu ada dua bentuk. Yang pertama ada human resource atau resource manusia dan non human resource atau physical resource. Nah, ini apabila dibutuhkan. Nah, non human resource ini adalah biasanya tools-tools yang digunakan atau keperluan ya. Biasanya kalau dalam studi konsultan itu ada berupa PC atau software yang akan digunakan atau tools yang lainnya.
Kemudian ini ada beberapa tahapan ya dalam suatu resource project management. Nah, ini bisa juga nanti dilihat ya dari dokumen atau ebook dari project management profesional. Jadi ada perencanaan manajemen resource, kemudian estimasi ya kira-kira kegiatan apa dan uh, uh, seberapa banyak aktivitas yang akan dikerjakan dan bagaimana pembagiannya. Kemudian ada akuisisi dari resource, kemudian develop tim. Nah, ini apabila ada suatu tim yang memang harus ada suatu sertifikasi tertentu ya dalam suatu pekerjaan proyek tersebut. Kemudian kita maintain dan juga kita kontrol untuk resource tersebut. Kemudian ini untuk project resource overview ya. Jadi untuk overview ini kita ada 3. Yang pertama untuk rencana resource management, kemudian estimasi ya dalam aktivitas resource tersebut, dan juga akuisisi atau resource tersebut kira-kira untuk kegunaan apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke plan resource management. Jadi untuk manajemen rencana sumber daya, yang pertama untuk plan resource management ini mulai dari input ya, inputnya apa, kemudian tools atau teknik yang digunakan, dan juga outputnya. Nah, ini harus kita mapping. Jadi di sini ada suatu contoh ya yang mungkin bisa juga kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian berbicara mengenai resource, kita juga harus ada struktur breakdown-nya ya. Jadi semacam organisasi proyek. Jadi organisasi proyek inilah yang penting untuk menentukan pada masing-masing posisi, tugas, dan juga tanggung jawabnya. Nah, ini untuk metriknya ya. Biasanya fungsi-fungsi tertentu dalam suatu resource project management ini, baik dalam di sisi procurement, finance, Q&A, dan juga engineering. Kesemuanya ini adalah saling berkaitan dan juga memiliki ini ya timbal balik atau tanggung jawab yang juga sangat penting untuk keberlanjutan atau keberhasilan suatu proyek. Kemudian dalam metrik penugasan tanggung jawab suatu resource tersebut, kita juga bisa menggunakan metrik rasi ya. Jadi metrik rasi ini terdiri dari responsible atau tanggung jawab, kemudian accountable atau pengambilan persetujuan tindakan, kemudian consulted atau pemberi saran, dan informate atau harus diberitahu. Nah, makanya dalam metrik resi ini kita bisa kira-kira ya metrik atau mapping sumber daya dalam suatu proyek tersebut kira-kira seperti apa. Nah, ini inisialnya berdasarkan tugas ya, tugas 1, tugas 2, kemudian posisi project eksekutif, kemudian project manager, business analyst, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan menggunakan metrik rasi dalam suatu mapping. Nah, ini ada beberapa aktivitas ya dalam membentuk atau membangun suatu tim. Yang pertama kita hire ya, atau kita forming dalam suatu project tersebut. Kemudian kita storming atau kita bentuk berdasarkan dari apa yang menjadi scope, apa yang menjadi value-value dalam proyek, dan bahkan budaya-budaya dalam suatu proyek atau organisasi. Kemudian norming ya, kita lakukan suatu alokasi atau aktualisasi. Kemudian performing, kita lepas atau implementasi sumber daya ke dalam suatu proyek. Dan juga yang terakhir ada kita memberikan suatu apresiasi dalam suatu pekerjaan atau keberhasilan suatu proyek tersebut.
Nah, ini sedikit meluas ya, karena berbicara terkait proyek, kita juga berbicara mengenai suatu teori organisasi. Jadi dalam teori organisasi ini memang bisa diimplementasikan ya dalam suatu proyek. Dalam artian bahwa suatu organisasi itu kan bisa organisasi yang permanen, kemudian ada organisasi yang sementara. Nah, apabila proyek tersebut memiliki waktu yang terbatas ya, katakanlah durasinya 4 bulan. Nah, organisasi inilah yang akan 4 bulan tersebut kita saling bekerja sama. Jadi dalam suatu teori organisasi ini ada beberapa stage dan juga kepentingan ya. Yang pertama yang menjadi prioritas adalah kita bisa mengaktualisasikan diri. Dia seseorang yang bisa mengaktualisasikan diri itu akan dia merasa bahwa oh saya merasa memiliki, saya akan bertanggung jawab dan saya akan memaksimalkan apa yang saya kerjakan. Sehingga dalam sisi aktualisasi diri ini penting untuk pengembangan diri, pemenuhan ideologi atau ego dan juga keinginannya. Jadi kadangkala saya sudah bekerja di perusahaan ini, saya ingin mengaktualisasikan untuk mengembangkan. Mungkin ada yang mencari jenjang karir atau ingin mencari suatu organisasi yang lain dan lain sebagainya. Maka dalam suatu organisasi, aktualisasi diri atau bakat minat itulah yang menjadi penting seperti itu. Kemudian kita selanjutnya adalah penghargaan. Nah, ini penghargaan itu adalah di mana seseorang tersebut merasa dihargai atau seseorang tersebut merasa oh saya berprestasi ya dalam suatu organisasi ini. Kemudian sosial, ini kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa kekeluargaan dan kita merasa bahwa dalam suatu organisasi tersebut adalah suatu keluarga. Kemudian rasa aman dan fisiologi. Nah, maka kadangkala ada beberapa proyek yang ada di set ya, kita bisa diberikan ya, suatu fisiologi yang lengkap, mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tidur, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi ya dalam suatu kebutuhan sumber daya. Nah, ini hampir sama pada slide-slide yang sebelumnya. Kita mulai dari input, kira-kira apa saja, dan tool atau teknik yang akan digunakan, dan output ya. Nah, ini sebagai contoh untuk tool atau teknik ya yang digunakan seperti berikut ini, seperti expert judgment, kemudian bottom up estimation, analog estimation, parametric, data analysis dan lain sebagainya. Kemudian untuk input dalam suatu estimasi kebutuhan sumber daya ini mengacu pada hal-hal berikut ya. Yang pertama project dokumen. Nah, ini project dokumen ini adalah permintaan. Biasanya kita dalam suatu LinkedIn ya atau lowongan pasti ada kebutuhan posisi apa aja, rekrutmen seperti apa dan jumlahnya berapa. Kemudian ada aktivitinya dalam suatu rekrutmen tersebut. Kemudian atribut dalam suatu aktivitas, misalkan sebagai HSE harus memiliki sertifikasi K3 atau sebagai project manager kita harus memiliki sertifikasi PMP dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian estimasi biaya, kira-kira berapa biaya dalam suatu hire suatu sumber daya tersebut dan berapa lama akan dikerjakan sehingga kita memiliki suatu asumsi log ya atau timesheet dalam suatu pekerjaan yang kita kerjakan sehingga kita bisa mengakses kira-kira resiko yang terregistrasi. Kemudian yang selanjutnya ini lebih detail lagi ya. Kira-kira aktivitasnya apa? Ini di breakdown lagi ya. Dari kapan untuk penyelesaian yang terlibat seperti itu. Nah, ini untuk masalah biaya. Nah, ini
masalah biaya ini yang nantinya harus benar-benar ditentukan dan di mapping berdasarkan dari beban kerja atau workload resource yang dialokasikan. Kemudian ini aktivitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ini kita bisa alokasikan ya. Jadi yang jadi kita ingat adalah resource ini adalah material, human resource, equipment, dan lain sebagainya. Jadi cukup kompleks seperti itu. Kemudian ini kita register ya suatu resiko atau metrik dalam suatu alokasi resiko, kira-kira seperti apa dan apakah terkategori sebagai resiko yang tinggi atau resiko yang medium. Kemudian ini beberapa enterprise ya dalam suatu lingkungan input sumber daya. Ini yang kita pahami ya, bahwa resource ini juga harus mempertimbangkan lokasi di mana, apakah lokasi di Jakarta, lokasi di Jawa, atau di Sumatera. Ketika kita melihat data dari Inkindo ya, dalam suatu resource planning, tentunya ini akan berbeda ya, faktor kali resource dalam biaya. Jadi ketika biaya di DKI Jakarta itu memiliki poin 1, mungkin di Jawa Timur bisa nilainya 0,7 atau X ya dalam biayanya. Katakanlah di Jakarta biaya resource 10 juta. Nah, ini sangat berbeda-beda lokasi dalam penentuan resource itu sendiri. Kemudian availability dan juga skill-skill apa dari suatu resource tersebut yang dimiliki dan juga dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya untuk project dokumen ini adalah output dari estimasi sumber daya, mulai dari atribut atau aktivitas yang lama atau yang baru, kemudian resiko, dan juga mungkin apabila ada perbedaan durasi ya, ini sehingga ada update resource calendar project seperti itu. Nah, itu tadi ya kira-kira untuk gambaran mapping sumber daya manusia. Nah, sampai sini kira-kira sudah tergambar ya, kira-kira seperti apa itu agile dan apa itu alokasi sumber daya. Nah, yang selanjutnya adalah pemenuhan sumber daya. Jadi pemenuhan sumber daya adalah memenuhi lokasi atau posisi yang kosong. Sama halnya seperti ketika kita menemukan suatu lowongan kerja ya. Jadi dalam suatu proyek tersebut tentunya ada lokasi atau posisi-posisi yang kosong, atau posisi-posisi tersebut sudah ditentukan di awal seperti itu, seperti expert electrical engineer, project manager, project director, atau dan lain sebagainya. Maka mungkin di LinkedIn ya, atau di tempat saya juga di konsultan itu kadangkala adalah mencari suatu tenaga ahli yang memenuhi suatu requirement tersebut atau tertentu ya, berdasarkan dari kebutuhan proyek. Nah, kadangkala proyek tersebut hanya membutuhkan tenaga ahli dengan durasi sekian seperti itu, sehingga pada konsultan tersebut biasanya kita mengenal sebagai manpower supply. Jadi kita mensuplai tenaga ahli dalam pengerjaan proyek tertentu dengan durasi yang ditentukan. Bisa dengan rate-nya bulanan, rate-nya harian, dan bahkan per jam seperti itu. Kira-kira timesheet per jam itu apa aja yang dikerjakan. Nah, makanya dalam dunia proyek ini sangat dinamis seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa dalam suatu proyek tersebut harus kita mencari tenaga ahli dari perusahaan lain
atau kita tidak meng-hire dalam perusahaan sendiri seperti itu. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah resiko. Jadi ketika suatu perusahaan tersebut meng-hire suatu karyawan, nah ini tentunya resiko dan biaya, seperti kita harus mendaftarkan suatu asuransi, kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja, atau ketika terjadi wan prestasi atau tenaga kerja tersebut nggak sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, makanya dalam suatu owner tersebut, dalam suatu proyek bekerja sama dengan konsultan-konsultan tertentu yang hanya mencari tenaga kerja. Nah, salah satunya adalah meminimalisir dalam suatu resiko pemenuhan sumber daya manusia ini. Nah, yang selanjutnya dalam input pemenuhan sumber daya ini ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama adalah availability. Nah, ini memang harus disesuaikan ya. Kadangkala ada yang masih bekerja di tempat lain, ada yang jobless, dan mungkin ada yang saya available pada tanggal 1 bulan depan. Kemudian yang selanjutnya adalah ability atau kemampuan. Nah, ability atau kemampuan ini adalah terkait dengan skill. Nah, ini skill ini sangat dibutuhkan berdasarkan dari pengalaman atau sertifikasi yang diambil, kemudian experience, dan yang keempat adalah interest dan biaya. Nah, ini biaya ini memang menjadi pertimbangan. Katakanlah untuk posisi project engineer biayanya adalah 15 juta per bulan. Nah, pada di rate-nya hanya sekitar 13. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk output dalam pemenuhan manajemen resource. Nah, ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada secara penugasan fisik, kemudian beberapa dokumen-dokumen ya, seperti material, equipment, supply, lokasi, seperti itu. Kemudian staf project tersebut ditugaskan ke individu berdasarkan tanggung jawab dan juga rules-nya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan untuk resource tersebut berdasarkan dari kebutuhan, budget, dan juga tanggung jawab dan rules yang diberikan. Nah, itu tadi kira-kira ya dalam pemenuhan sumber daya resource. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan tim. Jadi mengembangkan tim ini hampir sama kayak yang di atasnya tadi ya. Kita juga sudah sebutkan seperti itu. Mulai dari kompetensi, kemudian interaksi antar tim member, dan pemasukan tim secara menyeluruh ke dalam suatu proyek, dan peningkatan performa. Nah, ini ada beberapa input tools dalam suatu develop tim seperti itu. Sehingga output yang diharapkan ya dalam suatu uh, development team ini kita bisa meningkatkan ya, terutama skill yang efektif dalam pengerjaan tugas tertentu dalam suatu proyek. Kemudian peningkatan kompetensi, baik sertifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian mengurangi ya staff yang turnover atau keluar masuk, karena memang ada pengembangan tim seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan untuk tim secara komprehensif ya. Nah, ini ada beberapa untuk model dalam sistem manajemen performa seperti itu. Nah, yang pertama kita ada suatu strategi dan rencana bisnis. Kita memiliki KPI ya, atau Key Perform Indicator, yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dan kelancaran.
untuk masing-masing tugas individu. Kemudian kita men-set tujuan atau goals dalam suatu ekspektasi. Kemudian kita juga mengatur ya performa agar tetap stabil, bagus dan terus meningkat. Kemudian memberi uh, performa yang ditingkatkan dan reward atau development. Sehingga ini adalah beberapa stage ya dalam mengukur suatu pencapaian atau dikenal sebagai people engagement ke dalam suatu proyek atau resource sumber daya. Nah, ini untuk mengelola tim ya. Ini mulai dari conflict management, kemudian decision making, dan mungkin ada emosi ya, kecerdasan emosi yang juga seseorang tersebut harus kuasai. Kemudian influencing. Jadi menginfluencing ini memang sangat penting ya sebagai team leader atau project manager, bahwa kita harus meningkatkan, influence atau secara kasarnya membujui ya. Jadi bagaimana suatu tim atau anggota proyek tersebut bisa termotivasi, bisa meningkatkan performa dan juga bisa mengerjakan aktivitas sesuai dengan eh, kebutuhan di suatu proyek. Karena yang menjadi challenge dalam suatu proyek adalah ketika di site ya, atau mungkin jauh dari keluarga, jauh dari anggota, teman. Pak, izin tanya boleh nggak Pak? Maaf Pak. Boleh Pak? Ya Pak, saya mau izin tanya Pak terkait tadi Pak untuk tim ya, influencer itu ya Pak. Misalkan gini Pak, kita mempunyai satu anggota yang mempunyai karakter yang beda Pak, sangat beda gitu. Egois, terus ya agak bermasalah Pak. Bagaimana caranya kita jadi seorang tim leader atau atasan supaya dia itu bisa setarahan kita gimana ya Pak? Iya, iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, memang ketika kita di site ya, kita akan mengetahui seseorang tersebut karakternya, dan bahkan beberapa project di site itu ada yang 3 bulan baru pulang, 2 bulan baru pulang, dan lain sebagainya. Nah, biasanya karakter-karakter tersebut memang sangat beragam seperti itu. Nah, pengalaman saya biasanya kita harus apa ya, mengayomi, merangkul dari suatu anggota tim tersebut agar kita ajak ke kekeluargaan, seperti itu sih Pak. Karena ketika kita mengajak secara profesional ya, Bapak harusnya seperti ini, harus kerjakan seperti itu. Kadang kala bisa memberontak atau kadang kala out gitu Pak dari project tersebut, dan mungkin kadang cari yang lain gitu. Nah, mungkin kita dengan kekeluargaan mengajak berdiskusi, menghargai, dan yang tadi Bapak sebutkan, misalkan emosional itu bisa ditingkatkan mungkin dengan training organisasi dan lain sebagainya. Kira-kira nah seperti apa? Dan emosional itu banyak sih untuk kategorinya, seperti itu Pak. Dulu kadang juga saya di proyek ya, pernah sampai ada yang marah-marah ya, ada yang merusak, memukul dan lain sebagainya. Nah, itu uh, pasti ada asal muasal dan sebab seperti itu. Jadi biasanya kita harus menenangkan, mencari, dan juga bahkan yang menjadi tangan kanan siapa gitu. Dalam artian orang itu biasanya bisa dipegang dari siapa. Nah, itu ketika kita tidak bisa istilahnya memberitahu atau mengatur, bisa dengan orang yang kira-kira disegani atau uh, mau untuk mendengarkan dari orang tersebut. Dan atau kadang yang lebih susah lagi adalah ketika kita harus mencari waktu yang tepat. Jadi pada saat dia emosional dan meluap-luap,
bahkan kadang teriak-teriak itu juga harus ini sih, mencari waktu yang tepat untuk diskusi dan ngobrol bareng. Pengalaman saya pada saat di set ada yang seperti itu Pak. Jadi aslinya memang baik pada saat baik, tapi pada saat meluap emosional meluap-luapnya hingga tak terhingga. Nah itu mungkin dari segi seni ya, atau cara berkomunikasi nanti bisa ke masing-masing pribadi dalam kita engage dalam suatu project tim seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak untuk jawabannya, karena tidak ada yang saklek ya untuk masalah tersebut seperti itu. Oke, Juga baik. bisa Terima kasih, Pak. membantu dan diimplementasikan. Iya, maksudnya ini, Pak. Jadi yang nggak enaknya lagi itu karena ini tuh teman satu angkatan Oh gitu. iya iya Jadi dia merasa iya ya ada sedikit gimana gitu kan iya dipimpin oleh teman satu angkatan iya dan dia langsung berubah gitu kan. Dan sedikit masalah diperbesar-besarkan gitu. Terkadang saya juga bingung gitu, gimana caranya bisa membuat dia itu apa ya nyaman gitu. Seperti itu, Pak. iya Terima kasih, Pak. iya. Makasih Pak. Ya biasanya kalau temen angkatan, karena seangkatan sama kita, dia kadang channelnya yang lebih tinggi daripada kita gitu. Jadi punya kenalan sana, punya kenalan sana gitu. Nah mungkin bisa, kalau di luar proyek bisa diajak saling diskusi, ngobrol bareng, dan ngikut apa yang mungkin dia punya hobi atau aktivitas apa seperti itu Pak. Dan pada saat kembali di project, kita kembalikan lagi ke rules dan juga tupoksinya kita dalam suatu proyek tersebut seperti apa. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Masih boleh nanya lagi, Pak? Maaf, Pak. Oh ya boleh Pak, boleh. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Gimana ya caranya kita itu bisa meningkatkan sama mempertahankan kepuasan pelanggan, Pak? Terkait pekerjaan saya juga ada penilaian, Pak, untuk apa ya, kepuasan pelanggan itu, Pak. Iya, terkait dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ini bisa dengan di akhir suatu project atau pada saat berlangsung suatu proyek seperti itu. Jadi di awal kita harus mengetahui kira-kira kriteria keberhasilan suatu proyek atau pekerjaan itu seperti apa. Nah di sisi berjalannya proyek kita harus maintain Pak, bahwa suatu pekerjaan atau proyek yang kita kerjakan ini uh, memiliki milestone dan juga progres yang signifikan sesuai yang diinginkan suatu customer. Nah tadi dari slide-slide yang tadi saya sampaikan, bahwa value atau nilai-nilai itu juga sangat penting kita berikan atau kita sampaikan dalam suatu pengelolaan. Nah biasanya untuk peningkatan customer dalam suatu proyek ya, mungkin akan berbeda lagi dengan suatu produk, karena produk ini biasanya ada feature, ada beberapa scope, kayak yang di Agile tadi kan beberapa perubahan lagi gitu. Sehingga kita harus manage dan juga maintain terutama komunikasi dan permintaan keinginan dalam suatu kepuasan pelanggan tersebut seperti apa. Dan juga kita harus mempertimbangkan kira-kira apabila ada permintaan atau perubahan dari suatu pelanggan tersebut, mungkin masih bisa diakomodir atau bisa di kita apa istilahnya, kita approve seperti itu. Nah itu adalah saat gimana dalam suatu jalannya proyek yang kita kerjakan. Bisa juga berupa kita bisa menunjukkan ability dan juga tim kita
memiliki progres yang signifikan. Kemudian pada sesi akhir atau berakhirnya proyek, kita bisa memberikan suatu form evaluation atau form penilaian dari suatu proyek tersebut. Kira-kira value-value apa yang saat kita kerjakan tersebut masih kurang atau ada yang cukup dan mungkin ditingkatkan atau dipertahankan seperti itu. Nah itu kurang lebih untuk beberapa value ke customer ya yang bisa kita manage dan juga kita maintain dari sisi proyek atau pekerjaan. Nah, mungkin ada cara-cara yang lain, cara-cara dari Bapak Ibu juga bisa untuk digunakan sih. Kira-kira seperti itu, Pak. Karena dalam proyek Baik, ini makasih sangat, Pak. iya, karena dalam proyek ini sangat dinamis ya. Jadi bisa aja pada saat pengerjaan tersebut kita ada kolaborasi ya dengan customer atau pemberi proyek tersebut. Kita bisa bekerja sama dan juga kita bisa mengimplementasikan secara bareng seperti itu. Nah, itu juga bisa dikategorikan untuk kita bisa memberikan kepuasan dalam suatu pelanggan tersebut. Oke, kira-kira seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan. Selanjutnya saya lanjutkan untuk estimasi dalam kebutuhan sumber daya. Nah, di sini untuk estimasi ini sangat banyak ya untuk parameter-parameternya. Bisa digunakan salah satu atau hal yang lainnya. Mulai dari bottom up ini adalah mengestimasi aktivitas level untuk mendevelop ya berdasarkan dari paket pekerjaan, kemudian jumlah yang dikontrol, kemudian level project summary-nya. Nah, ini beberapa pemahaman dan uh, theoretical untuk estimasi kebutuhan sumber daya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah alur dalam penyusunan RAP atau rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah kita masuk ke suatu ruang lingkup, kemudian ke WBS atau breakdown structure-nya, kemudian kita ke pengukuran atau perhitungan, dan masuk ke jumlahnya. Ya, mohon maaf saya charger laptop sebentar. Nah, sehingga kita bisa masuk stage dalam analisis harga satuan pekerjaan atau HPS. Biasanya HPS ini include untuk biaya personel ataupun biaya material dan biaya jasa yang lainnya. Sehingga kita punya harga pekerjaan vendor, jadwal dan juga RAP. Nah, ini adalah kurang lebih dalam penyusunan alur. Kemudian dalam penerapan harga satuan suatu sumber daya ini juga ada beberapa pertimbangan ya, bisa dari database, dari pengalaman sebelumnya, file proyek atau publikasi seperti Inkindo atau project management cost seperti itu. Nah, ini bisa juga dari international resource ya, seperti PMP preparation dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mereview harga bahan, review rate upah, dan review harga alat seperti itu. Nah, ini biasanya untuk rate harga-harga dalam review ini juga harus ada channel dan pengalaman ya tentunya biar kita bisa optimize dari harga-harga yang nantinya tersedia. Kemudian ini adalah harga satuan pekerjaan tadi. Jadi biasanya harga satuan pekerjaan ini adalah harga milik owner, kemudian kita akan bandingkan ya dengan pagu milik owner dengan pagu dalam suatu vendor atau
EPC kontraktor tersebut. Kadangkala ketika kita sebagai konsultan pendampingan tender owner dan harganya sangat beda. Nah, ini bisa dari metode, bisa dari biaya, sehingga apakah decisionnya kita perlu melakukan retender ulang atau dengan pembahasan bersama seperti itu. Jadi sangat penting ya terkait dengan HPS atau paku tender project ini dalam menentukan suatu keberhasilan tender project. Kemudian ini untuk WBS atau Work Breakdown Structure ya, ini dikategorikan sebagai beberapa task untuk deliverable dan work itemnya. Nah, ini yang selanjutnya adalah resource breakdown structure berdasarkan dua ya. Yang tadi saya sebutkan ya, apakah kita membeli atau membuat seperti itu. Membeli bisa dengan tadi MPS yang saya sebutkan, membuat dalam suatu perusahaan tersebut bisa open recruitment sendiri untuk pengadaan resource dalam project tertentu. Kemudian ini ada estimasi take off sheet ya dalam POG tersebut sebagai contoh detail kira-kira item pekerjaannya apa, kemudian main unitnya berapa, main cost-nya, materialnya apa, biaya buruh atau labor, equipment, sehingga kita bisa mendapatkan item deskripsi pekerjaan untuk estimasi take off POG. Nah, yang selanjutnya adalah pengandalian sumber daya. Nah, ini tadi sedikit dengan yang ditanyakan ya, bahwa dalam pengendalian ini adalah suatu proses untuk memastikan bahwa secara fisik sumber daya tersebut bisa ditugaskan atau dialokasikan berdasarkan ketersediaan proyek yang telah direncanakan. Nah, ini ada beberapa ya, ini lebih untuk resource control ini adalah konsen terhadap sumber daya secara fisik seperti itu. Jadi pada metode control resource ini yang utama adalah kita memahami ya terkait tools dan juga teknik, mulai dari data analisis, jadi ada alternatif analisis, cost benefit, perform review, dan trend analysis, kemudian problem solving, dan juga interpersonal skill dan team skill. Nah, ini adalah bagaimana kita bernegosiasi dan menginfluence dari suatu tim atau anggota tim kita bisa memaksimalkan atau meningkatkan dari resource dalam suatu pekerjaan tersebut.